Sekarang kita melanjutkan kuliah kita dengan regresi linear sederhana. Untuk mengawali kuliah tentang regresi linear sederhana, di sini saya memiliki sebuah ilustrasi. Coba seandainya ada data seperti ini, ada 9 ya mahasiswa, mulai dari AMA sampai Intan. 8 orang di antaranya kita tahu IP-nya ya, misalkan AMA 3,4 dan seterusnya sampai Humaira 3,5. Nah, pertanyaannya kalau Anda diminta memprediksi IP Intan kira-kira berapa? Nah, satu cara yang paling logis, kalau informasi yang kita miliki hanya IP, maka kita menggunakan kecenderungan pusat dari IP, ya, nilai dari IP tersebut, pemusatan nilai IP tersebut sebagai nilai bagi Intan. Ya, itu adalah intelligent guess, ya. Jadi mengira-ngira yang intelijen. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa dapatkan IP-nya sebagai IP rata-rata dari mereka semua. Oke, berarti dalam hal ini nilai dari Intan kita bisa prediksi sebagai jumlah dari ini semua 26,6 dibagi. Ya, jadi ini adalah kita prediksi nilai Intan. Oke. Tapi coba, seandainya kita memiliki informasi baru sebagai berikut. Jadi selain IP, kita punya jam belajar. Ya. Nah, sekarang kira-kira berapa IP Intan? Apakah masih 3,3? Nah, jadi di sini kita melihat kira-kira ada hubungan antara jam belajar dengan IP tidak? Ya, yang IP-nya tertinggi, Gaston, kemudian ya seperti ini. Nah, yang belajarnya kurang, yang tidak pernah belajar, Febri. Nah, jadi kira-kira Humaira berapa? Ya, mungkin karena dia dekat pola jam belajarnya dengan Febri, maka perkiraan kita ya tidak akan jauh-jauh dari Febri, bahkan mungkin lebih rendah ya. Kalau seperti itu saya berikan seperti ini. Nah, jadi dalam hal ini kita sudah membuat prediksi IP ya berdasarkan jam belajar. Nah, kalau ada informasi baru tentang gender, coba perhatikan ya. Jadi 0 itu pria ya, 1 wanita. Nah, jadi kalau seperti ini kira-kira apakah kita mengubah lagi? Tadi kan kita sudah 2,5. Nah, kita lihat yang jam belajarnya sama, Cucu dan Gaston. Cucu itu perempuan, Gaston laki-laki. Sama-sama 6 jam, IP-nya lebih tinggi Gaston, 0,1. Berarti Cucu yang perempuan lebih rendah 0,1. Kemudian Eka dan Baby. Ya, Eka dan Baby. Eka dan Ama. Ama laki-laki 3,4, Eka perempuan 3,3. Jadi Eka lebih kecil 0,1. Oh, berarti kalau begitu Intan dia perempuan mungkin turun 0,1 lagi.
Nah, jadi kita memanfaatkan dua informasi, jam belajar dan gender, untuk memprediksi IP. Nah, jadi dalam hal ini kita sebenarnya bisa jadi ya, secara intuisi kita bisa memprediksi IP dengan gender dan jam belajar. Tetapi secara matematis, secara statistika, kita membutuhkan model yang lebih formal. Nah, model itu yang disebut dengan model regresi linear. Kalau hubungannya linear, nanti kita lihat lebih dalam. Nah, jadi itu pengantar ya. Nah, jadi sekarang kita punya regresi linear. Apa itu regresi linear? Regresi linear adalah sebuah model, ya. Jadi dia model yang berusaha menerangkan hubungan dua variabel. Maaf, ini kita di video ini baru bicara sederhana. Ya. Dua buah variabel di mana satu variabel menjadi prediktor atas satu variabel lainnya. Nah, jadi contoh yang tadi, kalau kita hanya punya satu prediktor yaitu jam belajar. Jadi contoh yang pakai gender itu nanti kita lihat lagi pada saat regresi majemuk. Nah, di sini yang diprediksi apa? IP. Nah, IP itu disebut sebagai variabel dependent. Jadi kita mencoba memprediksi IP, variabel dependent, dengan variabel lainnya, ya, yaitu jam belajar. Jadi jam belajar digunakan untuk menerangkan atau memprediksi IP. Ya, di sini diasumsikan IP dependent atau tergantung pada jam belajar. Nah, hubungan ini tidak bersifat deterministik. Ya, kenapa tidak bersifat deterministik? Tadi kita lihat sama-sama jam belajarnya 6, tapi IP-nya bisa jadi berbeda. Ini model dasarnya, sekali lagi huruf Yunani ya, masih ingat? Itu adalah parameter populasi. Jadi model ini bekerja pada populasi, ya, di mana Y adalah variabel dependent variable, dan X adalah independent I, ya, variable atau prediktor. Nah, cuma di sini hubungannya tadi kan dikatakan tidak deterministik. Jadi kalau X-nya diketahui, Y-nya kita tidak bisa prediksi dengan tepat. Karena apa? Karena ada term epsilon atau error. Nah, error itu adalah variabel random. Nah, jadi kita tidak bisa mengetahui nilai epsilon secara pasti. Ya. Nah, dia variabel random dengan ekspektasinya 0, ya. Mu epsilon sama dengan 0, dan variansinya atau simpangan bakunya adalah seperti ini. Nah, di sini diasumsikan X itu adalah fix, ya, variabel yang nilainya kita ketahui dengan pasti. Nah, jadi meskipun kita tahu X, kita tidak bisa tahu nilai Y yang tidak bisa memprediksi Y dengan pasti. Karena apa? Karena ada epsilon yang random. Nah, jadi ini ya contohnya, ini persamaan garis ya, garis regresinya. Ini Y, X. Nah, jadi persamaan garis ini sebenarnya ya, jadi saya mu Y ya, given X. Ya, jadi kita tahu X-nya. Nah, ini rataan dari Y. Kenapa rataan dari Y? Karena Y nggak pasti. Jadi kalau kita gambar ya sebenarnya ini. Nah, yang titik tengahnya ini adalah mu Y given X. Ini apa nih? Ini adalah errornya. Jadi mu Y tadi ya plus epsilon. Ya. Ini sama dengan tadi. Nah, bagaimana kalau kita hanya memiliki data sampel? Ya. Jadi titik-titik ini sampel ya. Sebenarnya di populasinya titiknya bisa lebih banyak lagi. Nah, misalkan ada persamaan garis seperti ini ya. Ya.
mu y given x. Jadi di tengah-tengahnya itu ya, garis itu mu y ya. Nah, jadi mu y sama dengan alpha plus beta x. Nah, karena kita hanya memiliki titik sampel, ya, maka yang kita peroleh hanya persamaan garis untuk y hat. Ya, jadi y hat itu estimator untuk mu y given x, di mana A estimator untuk alpha, B estimator untuk beta. Sekali lagi, huruf Yunani adalah parameter populasi, huruf Latin adalah parameter sampel. Nah, jadi dalam hal ini, ya, ini kita sebenarnya nggak pernah tahu. Ya. Misalkan kita tahu, maka jarak dari titik sebenarnya ke garis persamaan populasinya, ya, itu adalah epsilon. Sedangkan ke garis regresi adalah EI. Ini EI, ini adalah epsilon. Ya, jadi titik sebenarnya itu, jadi titik ini ya, itu kan Y yang sebenarnya, ya, itu sama dengan Y hat, ya, plus error. Kalau kita bicara titik sampel, berarti apa? Error sama dengan, ya, seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan A dan B? Ya, jadi setiap error ke I, ya, titik I, itu errornya adalah Y sebenarnya, YI, dikurangi dengan Y yang diprediksi oleh model atau Y hat I. Nah, parameter parameter A dan B itu dicari sedemikian rupa sehingga akan meminimalkan error kuadrat untuk semua titik yang ada. Ya. Untuk semua I. Kenapa error kuadrat? Masih ingat tadi? Epsilon itu berdistribusi normal dengan mu dengan 0. Artinya apa? Dia bisa positif, bisa negatif. Kalau hanya di jumlah, maka dia bisa saling menghilangkan. Nah, kalau dikuadratkan, dia tidak bisa. Nah, jadi di sini kita pakai sedikit kalkulus. Kita meminimasi error kuadrat, di mana error kuadrat itu sama dengan Y minus A plus BX, ya, kuadrat. Jadi kita pakai kalkulus, kita mencari nilai A dan B yang optimal, yang akan meminimasi sum square error, turunkan parsial terhadap A, turunkan parsial terhadap B. Nah, jadi kita punya dua persamaan dengan dua variabel yang tidak diketahui, dua parameter yang tidak diketahui, A dan B, maka kita bisa menyelesaikan persamaan itu dan nanti akan dihasilkan seperti ini. Ya. Nah, jadi ini rumus B, ini rumus A. Ya. Nah, setelah kita ketahui ini, maka kita bisa mendapatkan estimasi, ya, untuk persamaan garis populasi tadi, di mana mu y, ya, given x, itu kita estimasi dengan y hat. Ya, jadi A mengestimasi alfa, B mengestimasi beta. Nah, perhatikan bahwa A dan B adalah variabel random. Ya, di sini A dan B random. Kenapa A dan B random? Coba dipikir sebentar. Karena tadi kita lihat apa? Kalau sampelnya berbeda, maka A dan B berbeda. Coba digambar ini ketambahan satu titik saja di sini. Ini garisnya akan geser sedikit. Jadi slope-nya bisa berubah, B-nya berubah, atau intercept-nya juga berubah.
Nah, jadi dari satu sampel ke sampel yang lain, A dan B berubah-ubah. Jadi A dan B adalah variabel random. Nah, jika diasumsikan tadi epsilon berdistribusi normal dengan mu epsilon sama dengan 0 tadi ya, dan variansi epsilon sigma kuadrat, ya, maka jika X itu diasumsikan bukan variabel random, ya, contoh jam belajar kan bukan variabel random, masa kita mau belajar pakai dadu dulu, 3 jam gitu, enggak kan? Nah, jadi di sini maka variansi dari Y given X1 adalah sigma kuadrat. Kenapa? Karena kita dilihat gambar ini. Jadi variansi Y, ya, Y itu kan bisa di sini. Memang di garis ini adalah mu Y, ya, mu Y given X. Ya. Tetapi Y-nya sendiri given X, jadi Y pada saat X sama dengan I, XI, Y-nya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Memang paling sering di tengah. Kenapa paling sering di tengah? Dia seperti ini. Tapi mungkin juga dia di sini. Nah, jadi dia random. Nah, variansinya apa? Kita lihat di sini variansinya akan mengikuti variansi error-nya. Jadi di sini maka variansi dari Y given XI itu sama dengan variansi error-nya, yaitu sigma kuadrat. Nah, ini bisa diturunkan, saya nggak jelaskan penurunannya, tapi bisa dibaca di buku Walpole. Variansi dari B, tadi ya B, variansi dari B, itu sama dengan variansi error dibagi sigma XI minus X bar kuadrat. Nah, sedangkan variansi dari A, itu seperti ini. Variansi errornya dikalikan sigma XI kuadrat dibagi N dikali XI minus X. Nah, dari satu sampel ke sampel yang lain, B itu berubah-ubah. Ya, B itu berubah-ubah. Nah, variansi dari B, ya, itu sama dengan ini variansi dari B. A juga berubah-ubah. Ini adalah variansi dari A. Nah, dari tadi kita pakai sigma kuadrat kan. Nah, sigma kuadrat kan sekali lagi kepunyaan populasi. Karena kita nggak pernah tahu semua data di populasi, maka kita hanya bisa mengestimasi sigma kuadrat berdasarkan data sampel. Nah, itu bisa kita estimasi dengan S kuadrat, di mana rumusnya adalah S kuadrat adalah Y minus Y hat, ini tadi apa? Y minus Y hat, error kuadrat ya. Error kuadrat dibagi N minus 2. Nah, besaran ini juga disebut sebagai MSE, mean square error. Nah, sekali lagi karena tadi kita tidak pernah tahu beta, ya, parameter populasinya itu beta, tetapi kita hanya tahu B, maka mirip. Kita tidak tahu mu, tapi kita tahu X bar, maka kita bisa mengestimasi beta dengan B. Nah, jadi selang kepercayaan untuk beta adalah B plus minus T alfa per 2 dikali S dibagi akar SXX. Apa itu SXX? Ini simbol ya, XXX itu sama dengan X minus X bar kuadrat. Ya, sigma ya. Sebenarnya ini kalau cara mengingatnya ya, tadi SXX, X-nya 2 kali ya, berarti sigma XI minus X bar dikali XI minus X bar. Kalau SXY kira-kira seperti apa? Ya, kalau SXY, sigma XI minus X bar, YI minus Y bar. Jadi kan ingatnya seperti itu. Nah, jadi ini cara mengestimasi beta. Kita nggak pernah tahu beta. Nah, kita juga bisa menguji hipotesis apakah slope-nya itu sama dengan beta, dengan B besar itu sama dengan B ya. B minus beta dibagi S per akar SXX. Jadi kalau dia T-nya masuk daerah penolakan, ini daerah penerimaan, maka tolak H0. Nah, ini uji hipotesis yang sangat berguna. Kenapa?
Oke, coba saya ke sini lagi ya. Misalkan saya punya X dan Y. Seperti ini. Nah, ini bit gradiennya berapa ini? Garis ini. Garis ini adalah B-nya. Perhatikan, untuk semua nilai X, Y-nya tetap. Ya. Jadi karena dia garis horizontal, gradiennya 0, Y-nya selalu berapapun nilai X. Dengan kata lain apa? Berapapun nilai X, Y-nya tetap. Berarti Y tidak dipengaruhi oleh X. Berapapun nilai X, Y-nya tetap. Terserah X-nya berubah berapapun, Y-nya tetap. Artinya apa? Ya logikanya, berapapun nilai X, Y-nya tetap. Artinya X tidak berpengaruh terhadap Y. Nah, jadi membuktikan beta sama dengan 0, itu sama dengan membuktikan tidak ada pengaruh X terhadap Y, atau Y independen terhadap X. Nah, jadi dalam regresi linear, membuktikan beta sama dengan 0, itu sama dengan membuktikan tidak ada hubungan antara X dan Y, atau Y independen terhadap X. Nah, alternatifnya apa? Atau beta sama dengan 0, atau beta kurang dari 1. Dalam contoh jam belajar tadi, kalau kita ingin membuktikan tidak ada hubungan antara IP dan jam belajar, berarti kita membuktikan H0 benar. Tetapi kalau kita ingin membuktikan semakin banyak belajar, IP-nya makin naik. Berarti H1-nya apa? H1-nya, jadi semakin banyak jam belajar, IP-nya semakin tinggi.